Dikutip dari berita kini, Masyarakat Transparansi Anggaran mengungkap bahwa pemerintah Aceh mengalokasikan Rp 65 miliar APBA 2020 untuk belanja pakan ternak tahun anggaran 2020. Fenomena ini dinilai tak lenar dengan kondisi ternak-ternak milik Dinas Peternakan Aceh yang dipelihara di UPTD, Inseminasi Buatan Inkubator Sare, di mana ratusan sapi yang ada di peternakan itu justru dalam kondisi tak terurus. Hampir semuanya dalam keadaan kurus, kering, lantaran ketiadaan pakan. Sebagian di antaranya bahkan telah mati karena kelaparan. Koordinator MATA Alfian mengatakan, fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa tata kelola anggaran pemerintah Aceh patut diduga berpotensi korupsi, dan fenomena ini merupakan peristiwa berulang atas tata kelola pemerintah yang buruk dan tidak dapat ditoleransikan lagi. Dia juga merincikan jumlah dana APBA yang sudah dibelanjakan untuk UPTD IBI Sare tersebut pada 2019, kata Alfian. Pemerintah Aceh mengelontarkan senilai Rp 2,33 miliar untuk pengadaan pakan konsentrat, 1 miliar untuk pakan hijauan, dan 1,5 miliar untuk pengadaan padang pengembalaan. Parahnya lagi, di tengah sapi-sapi yang ada tidak terurus, pemerintah Aceh ternyata juga menganggarkan 88 miliar untuk pengadaan bibit sapi pada APBA 2020. Berdasarkan fakta tersebut, MATA meminta secara tegas kepada Kejaksaan Tinggi Aceh untuk mengusut potensi korupsi terhadap pengelolaan sapi tersebut. Alfian mengaku telah melakukan check on spot pada Kamis tanggal 4 Juni 2020 dan mendapati pengelolaan sapi UPTD IBI Sare, Dinas Peternakan Aceh, sudah dalam kondisi gagal sehingga harus ada yang bertanggung jawab. Dikutip dari serambinews.com, kondisi sapi-sapi di lokasi peternakan Sare, Aceh Besar, yang kurus kering karena tak terawat ternyata telah sampai ke Australia. Peternak di negeri kanguru tersebut mengaku sangat kecewa mengetahui fakta tersebut. Sapi-sapi itu merupakan milik pemerintah Aceh yang pemeliharaannya dikelola oleh Dinas Peternakan Aceh melalui UPTD Inkubator Kader Peternakan Sare yang berlokasi di Desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Welly, selain beternak, juga bergabung dalam Asosiasi Peternakan Sapi Australia, membidangi perdagangan dan peningkatan kapasitas building untuk wilayah Indonesia. Pihaknya mengaku prihatinan dengan kondisi sapi di Sare, karena di antara sapi-sapi yang dipelihara itu, di dalamnya terdapat sapi yang berasal dari Australia. Program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Ia menyebutkan, tahun 2018 lalu, ada program kerjasama berupa pengiriman ternak sapi betina indukan ke Indonesia berjumlah 2.500 ekor oleh pemerintah pusat. Sapi-sapi itu kemudian didistribusikan ke sejumlah daerah, termasuk Aceh, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapasitas kembang biak di Indonesia. Setiap betina indukan ditargetkan akan menghasilkan masing-masing 8 anak sapi pedek sepanjang masa produktifnya. Pihaknya mengaku masih memiliki tanggung jawab menjamin kesejahteraan ternak-ternak sapi yang dipelihara di Sare. Sebab perjanjian kerjasama Indonesia dan Australia diikat dengan skema SKAS. Welly menyebut,
Program SKAS tersebut mencakup semua protokol kesejahteraan ternak sepanjang masa hidupnya, sampai tahap terakhir di rumah potong hewan. Ia tak bisa membayangkan, andaikan kasus penelantaraan ternak itu terjadi di Australia. Penelantaran ternak di Australia dianggap sebagai pelanggaran serius. Seperti diketahui, ratusan ekor sapi milik pemerintah Aceh diketahui dalam kondisi kurus kering. Bahkan, banyak sapi yang mati karena diduga kekurangan pakan. Isu sapi kurus viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan fakta di lapangan, diketahui bahwa ratusan ekor sapi tersebut kondisinya kurus kering. Di sana terdapat 2 klaster kandang, yaitu kandang sapi sehat dan kandang sapi kurus. Meski demikian, Kepala Dinas Peternakan Aceh, Dr. Haji Rahmandi MSI mengatakan, program pemeliharaan, pembibitan, dan pengemukan sapi betina dan penjantan akan tetap dilanjutkan. Ia menyebut, di lokasi tersebut terdapat 392 sapi yang dipelihara. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 10% sapi yang dalam masa COVID-19 ini mengalami penurunan berat badan. Sapi-sapi yang mengalami penurunan berat badan itu ia katakan akan ditangani secara khusus mulai bulan ini. Menurut penjelasan Rahmandi, sapi-sapi kurus itu terjadi karena banyak faktor, mulai dari over kapasitas, berkurangnya tenaga harian lepas yang bertanggung jawab dalam penyediaan pakan hijau, hingga belum dilaksanakannya pelanggan untuk pengadaan pakan konsentrat.